Satoshi dan teman-temannya tiba di kota Fleur, tempat di mana Serena akan berkompetisi dalam Pokemon Showcase, demi mendapatkan Princess Key terakhirnya. Di sini Serena terlihat sangat gugup, tapi teman-temannya mencoba menyemangati bahwa Serena pasti bisa melakukannya. Saat sedang berjalan di pinggir kota, mereka melihat kerumunan orang berkumpul untuk menyemangati seorang gadis bernama Amelia. Serena merasa sedikit terintimidasi saat gadis itu lewat di hadapannya tanpa memperdulikan dirinya. Saat sedang makan malam, Serena yang masih ingat dengan kejadian sebelumnya, dia pun hanya diam saja, sampai-sampai Satoshi menanyakan apa yang terjadi padanya, dan Serena menjawab tidak apa-apa dan melanjutkan makan malam lagi. Keesokan harinya, Serena merasa lebih percaya diri dan meyakinkan teman-temannya bahwa dia siap untuk tampil. Para Pokemon pun berharap semoga semuanya berjalan lancar, dan Chespin juga terpesona dengan kecantikan Sylveon. Setelahnya Serena masuk ke ruang ganti. Amelia dengan angkuhnya bergerak melewati Serena, menyuruhnya agar jangan menghalangi jalannya. Amelia berjalan melewati peserta lainnya dengan perasaan sombong, dan akhirnya duduk di depan cermin untuk berdandan. Sementara itu, Yashio yang merupakan mantan Kalos Queen dan produser terkenal, baru saja tiba di Pokemon Showcase, dan rencananya akan menjadi juri tamu pada pertunjukan hari ini. Seorang pria berkumis dengan cemas mendekatinya, menanyakan apakah dia mau membimbing Amelia, menjelaskan bahwa gadis tersebut berasal dari keluarga kaya raya dan sangat dihormati, bahkan salah satu donatur acara pada hari ini. Namun apapun yang ditawarkan padanya, Yashio bersumpah bahwa dia akan memberikan komentar yang jujur kepada setiap peserta Pokemon Showcase tersebut. Singkat cerita, Pokemon Showcase akhirnya dimulai, di mana host memberikan sambutan hangat kepada para penonton yang menyaksikan pertunjukan tersebut, serta menunjukkan Princess Key yang akan diberikan kepada pemenang Pokemon Showcase. Serena yang menyaksikannya dari belakang panggung, bertekad untuk mendapatkan item tersebut, agar dia bisa lolos ke babak master. Host menjelaskan bahwa pada babak pertama ini permainannya adalah menarik perhatian Raihon sebanyak-banyaknya. Pokemon-Pokemon ini dikumpulkan pada satu tempat, dan nantinya peserta akan saling berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatiannya. Satoshi dan kawan-kawan sangat senang mengingat Serena sangat dekat dengan Raihon, tapi Serena juga harus tetap berhati-hati terhadap peserta lainnya. Setelahnya Serena langsung dipanggil ke atas panggung untuk memulai babak pertama ini, sedangkan peserta lainnya adalah trainer Scraggy dan Lilligant, yang menggunakan Sweetsen untuk menarik beberapa Raihon ke arahnya. Ketika Serena baru saja hendak mulai, Raihon yang melihat kecantikannya langsung tertarik kepadanya, dan mulai mengerumuni Serena, bahkan beberapa di antaranya menjilat-jilat Serena. Seperti yang diharapkan oleh Satoshi dan teman-temannya, terbukti Serena sangat akrab dengan Raihon. Serena kemudian melihat Raihon yang sendirian di pojokan. Dia berlari menuju Pokemon tersebut, dan mulai mengelus-elus kepalanya, kemudian mengendarainya kembali ke kawanan Raihon lainnya berada. Setelah waktunya sudah habis, Serena yang memiliki poin tertinggi dinyatakan sebagai pemenangnya. Setelah beberapa putaran lainnya, akhirnya tiba giliran Amelia untuk tampil, di mana para penonton mulai meneriakkan namanya, menandakan bahwa dia sangat terkenal sekali di kalangan masyarakat. Amelia memerintahkan Shiny Dragonair dan Espeon menggunakan atrak yang secara otomatis membuat Raihon jadi jatuh cinta dengannya, dan mulai menghampiri Amelia, menjadikannya lolos ke babak berikutnya. Setelahnya host mengumumkan bahwa babak berikutnya adalah pertunjukan gaya bebas. Di sini Sylveon terlihat agak ragu-ragu, di mana dia takut melakukan kesalahan seperti di pertunjukan sebelumnya. Namun Serena memaklumi hal tersebut, dan membagikan Pokepuff kepada Pokemon-Pokemonnya untuk meredakan ketegangan mereka. Amelia menjadi yang pertama tampil, dengan memerintahkan Shiny Dragonair dan Espeon untuk melompat ke udara, kemudian mengkombo Dragon Dance dan Psikis. Shiny Dragonair dan Espeon menari berputar-putar di sekitar kilatan cahaya ungu berkilau, sebelum akhirnya melancarkan atrak yang diarahkan kepada para penonton. Espeon melanjutkan dengan Rain Dance, sedangkan Shiny Dragonair menggunakan Ice Beam untuk membekukan hujan tersebut. Espeon lalu menggunakan Hyper Voice untuk menghujani penonton dengan butiran salju halus yang mempesona, mengakhiri penampilan Amelia. Serena yang akan tampil selanjutnya, dan dia memulai dengan memerintahkan Braixen menggunakan Flamethrower, selagi dirinya Pancham dan Sylveon menari-nari mengelilingi lingkaran api.
Sylveon kemudian menggunakan Fairy Wind untuk menyebarkan api yang kini berputar-putar menjadi tampilan yang mempesona di langit. Pancham lalu menggunakan Stone Edge yang bertabrakan dengan api dan menghasilkan kilauan cahaya. Serena dan Pokemonnya menari dengan riang gembira mengelilingi sinar terang dari cahaya yang jatuh ke tanah. Setelah diperhatikan baik-baik, nampaknya Yashio sedikit terkesan dengan penampilan Serena. Selanjutnya Pancham menggunakan Stone Edge, yang dilompati Braixen dan Sylveon. Braixen menggunakan Fire Blaze yang bertabrakan dengan Swift Sylveon, menciptakan butiran cahaya yang berkilauan. Dengan ini Serena pun menyelesaikan penampilannya. Setelah semua pertunjukannya selesai, host menyuruh para penonton untuk memberikan vote kepada setiap peserta. Setelah hasilnya keluar, dan yang paling banyak mendapatkan poin, host pun menyatakan Serena sebagai pemenangnya. Di sini Amelia terlihat sangat kecewa dengan hasilnya. Akhirnya Serena mendapatkan Princess Key yang terakhir, membuatnya memenuhi syarat untuk masuk ke kelas Master. Sekembalinya ke Pokemon Center, Serena memberitahukan kabar gembira ini kepada Sana, yang berjanji akan berlatih lebih giat supaya bisa menyusul Serena ke kelas Master juga. Setelahnya Serena pun makan bersama dengan teman-temannya. Ketika sedang memeriksa peralatannya, Serena kelupaan dengan sikat yang tertinggal di Pokemon Showcase. Saat dalam perjalanan, dia melihat Amelia memohon agar Yashio mau menjadi gurunya. Namun Yashio mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan itu, karena melihat ada sesuatu yang salah dari Amelia. Setelah Amelia pergi dengan kesal, Yashio menyuruh Serena untuk keluar dari persembunyiannya, menanyakan apakah dia puas dengan penampilannya. Di sini Yashio menyampaikan bahwa Serena masih memiliki kekurangan, dan jika dia tidak mencari tahu, Serena tidak akan pernah bisa menjadi seorang Kalos Queen. Pada malam harinya, Serena merenungkan perkataan itu, dan penasaran apa yang harus diperbaikinya. Ketika Satoshi dan teman-temannya berjalan melewati hutan, Citron terlihat sangat antusias dengan festival Zapdos yang diadakan di kota Jol, menjelaskan legenda lokal seputar acara tersebut, di mana Pokemon legendary itu pernah menyambar sebuah pohon, dan dijadikan sebagai tempat yang sangat suci hingga saat ini. Beberapa saat setelahnya mereka dibuat sangat terkejut dengan sambaran petir, yang ternyata berasal dari Pokemon legendary Zapdos itu sendiri, yang melintas terbang di atas kepala mereka, membuat Citron semakin bersemangat dan mengajak teman-temannya untuk segera mengejarnya. Tapi langkahnya terhenti saat pohon tumbang setelah disambar petir, hampir saja membuat Citron terluka. Akan sangat berbahaya jika berada di luar dalam cuaca yang seperti ini, jadi Serena menyarankan untuk segera mencari tempat perlindungan dari badai petir. Akhirnya mereka menemukan sebuah gua dan memutuskan untuk bermalam di situ. Namun sesampainya di dalam, mereka terkejut saat bertemu dengan seorang pria aneh yang duduk dengan patah kaki. Stan adalah petugas penyelamat yang sedang berkendara di pegunungan, ketika sambaran petir menyebabkan batu besar terlepas dari tempatnya, dan hampir saja jatuh menimpanya. Stan menjelaskan bahwa dia membutuhkan bantuan mereka untuk mengantarkan obat ke rumah sakit di kota berikutnya, sehingga Satoshi dan kawan-kawan memutuskan untuk membantunya. Menyadari bahwa mereka tidak akan bisa keluar karena terhalang badai petir, Stan memberitahukan bahwa gua ini mengarah ke kota, tapi sebuah batu besar menghalangi jalan. Satoshi lalu memerintahkan Hawlucha untuk menghancurkan batu yang menghalangi tersebut, dan meminta bantuan Noibat untuk membimbing jalannya, dan Serena menyuruh Braixen untuk memberi penerangan. Satoshi berjanji akan mengirimkan regu penyelamat untuk membantu Stan, begitu mereka sampai di kota, dan Stan sangat berterima kasih kepada mereka semua. Saat berjalan menyusuri gua, mereka dihadapkan pada dua terowongan, tapi Noibat menggunakan supersonik untuk menentukan mana jalan yang benar, dan langsung membimbing Satoshi dan kawan-kawan menuju jalan tersebut. Sementara itu di luar, terlihat Zapdos sedang dikejar-kejar oleh robot Ferrothorn, yang ternyata dikendalikan oleh tim Rocket. Tim Rocket menembakkan misil ke arah Zapdos, yang mampu bergerak dengan lincah untuk menghindari serangan itu. Zapdos kemudian melancarkan Thunderbolt, yang hampir saja mengenai tim Rocket, yang akhirnya kabur karena ketakutan. Akibat kejadian yang terjadi di luar, gua tempat Satoshi dan teman-temannya berada mulai berguncang, yang menyebabkan sebagian langit-langit gua runtuh, dan memisahkan kelompok tersebut.
Satoshi dan teman-temannya saling memastikan keadaannya baik-baik saja, namun Noibat gemetar ketakutan karena situasi tersebut, dan yang lainnya meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja, sehingga Noibat menjadi lebih tenang. Satoshi memerintahkan Haulucha untuk menyingkirkan bebatuan, tapi teman-temannya mencegahnya melakukan hal tersebut, karena dikhawatirkan dapat menyebabkan gua semakin runtuh, dan nantinya mereka tidak dapat keluar sama sekali. Setelahnya Satoshi pun memutuskan untuk pergi sendirian mengantarkan obat ke kota, sementara teman-temannya akan kembali lagi untuk menemani Stan. Saat Satoshi melanjutkan perjalanan, mereka dihadapkan lagi dengan terowongan yang bercabang. Noibat pun menggunakan supersonik untuk menemukan jalan keluarnya. Setelah mengikuti terowongan yang benar, mereka melihat pintu keluar. Namun tak lama kemudian, mereka diserang oleh Zapdos yang menunggu di luar, menyebabkan Satoshi berlari kembali ke dalam gua untuk berlindung. Di sini Satoshi menemukan tim roket yang sedang bersembunyi dari Zapdos. Saat mencoba melarikan diri, Nyasu malah tersandung jatuh, memberikan kesempatan bagi Satoshi untuk menanyakan apakah tim roket ada hubungannya dengan Pokemon legendari yang marah tersebut. Setelah mengetahui bahwa tim roket mencoba menangkap Zapdos, Satoshi pun mengajak mereka untuk segera meminta maaf kepada Zapdos. Namun sesampainya di luar, Zapdos mulai melancarkan serangannya lagi. Satoshi mengeluarkan Talonflame sebagai pengalih perhatian, agar dia dan yang lainnya bisa kabur duluan. Talonflame berusaha melawan Zapdos, tapi akhirnya kalah juga, dan dimasukkan ke dalam Pokeball. Saat Pokemon legendari datang mendekat, Haulucha mengajukan diri untuk melawan Zapdos, memberi kesempatan bagi yang lain untuk melarikan diri. Haulucha berhasil mendaratkan High Jump Kick untuk menjatuhkan Zapdos. Namun Zapdos menyerang balik dengan Thunderbolt yang menyebabkan Haulucha jatuh dari langit-langit. Noibat yang melihat temannya dalam bahaya, dia pun terbang untuk menyelamatkan Haulucha, dan secara langsung berevolusi menjadi Noivern. Setelah menangkap Haulucha dan membawanya ke tempat aman, Noivern terbang lagi untuk melawan Zapdos sendiri, mampu menghindari berbagai serangan ke arahnya, serta melancarkan bombers yang baru dipelajarinya. Menyadari bahwa Noivern sepertinya tidak bisa mendekati Zapdos, Satoshi yang memperhatikan bebatuan besar di sekitar area tersebut, dan segera memberitahukan Noivern untuk memanfaatkan medan tersebut untuk keuntungannya sendiri. Ini terbukti sangat manjur karena Zapdos kehilangan pandangan terhadap Noivern, yang berhasil menjatuhkannya dengan bombers. Pada saat itu, tim Rocket baru menampakkan dirinya, berniat untuk menangkap Pokemon legendari yang sudah tidak berdaya. Namun Satoshi memerintahkan Pikachu dan Noivern untuk mengkombo Thunderbolt dan Bombers untuk meledakkan tim Rocket. Pokemon legendari berterima kasih kepada mereka yang telah menyelamatkannya, kemudian membersihkan langit yang penuh badai dan terbang menjauh. Dengan jalan yang terang benderang ini, Satoshi dan Pokemon-Pokemonnya dapat melanjutkan perjalanan mereka lagi. Sesampainya di kota, Satoshi mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu dokter setelah mengantarkan obat, dan berkumpul lagi bersama dengan teman-temannya yang juga baru saja sampai di kota tersebut. Serena dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka telah mengantarkan Stan ke tempat yang aman untuk diberikan perawatan. Satoshi lalu mengalihkan perhatiannya ke atas pohon yang pernah disambar petir, menunjukkan Pokemonnya yang baru saja berevolusi. Saat Noivern bertengger di atas sana sambil memakan buah beri, pertunjukan kembang api akhirnya dimulai, di mana Satoshi dan kawan-kawan melihat Zapdos yang terbang melintasi langit-langit. Satoshi dan teman-temannya memutuskan untuk beristirahat sejenak di kota ini untuk menikmati festival tersebut.